malam teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Gema Galgani Kardamoro. Saya mahasiswa semester 6, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan membagikan tips kepada teman-teman bagaimana cara membuat ramuan untuk mengobati sakit dada. Nah, di sini untuk teman-teman yang sakit dada dan juga untuk teman-teman yang kalau batuk dadanya terasa sakit bisa mengonsumsi ramuan ini. Untuk itu, mari kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Teman, sekarang saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, bahan. Bahan yang digunakan pada proses pembuatan ramuan ini yang pertama adalah telur ayam kampung, tetapi di sini yang kita gunakan adalah bagian kuning telurnya. Kuning telur mengandung bahan kering 50-57%, termasuk protein sebanyak 46% dan lemak 88% dari berat masing-masing komponen bagian telur yang dapat dimakan atau isi telur. Komponen utama kuning telur adalah lemak sekitar 33% dan protein 66% dari total bahan kering. Kandungan airnya sekitar 50%. Terdapat sedikit karbohidrat dalam bentuk glukosa, galaktosa, dan glikogen. Komponen protein utamanya ialah vitelin atau lipofitelin, fosfitin, dan livetin. Komponen lemaknya terdiri atas trigliserin, fosfolipid, dan kolesterol yang masing-masing sekitar 66%, 28%, dan 5% dari total lemak. Kuning telur juga kaya akan fosfor, seng, vitamin B, dan zat antioksidan yang mampu menyembuhkan beberapa penyakit termasuk sakit dada. Bahan yang kedua adalah madu. Di sini kita menggunakan 3 sendok madu. Madu adalah cairan alamiah yang banyak mengandung zat gula yang dihasilkan oleh lebah atau genus Apis dari nektar bunga dan rasanya manis. Rasa manis pada madu disebabkan oleh unsur monosakarida, fruktosa, dan glukosa, dan madu memiliki rasa manis yang hampir sama dengan gula. Madu adalah campuran dari gula dan senyawa lainnya. Sehubungan dengan karbohidrat, madu terutama fruktosa sekitar 38,5% dan glukosa sekitar 31,0%. Sintesis diproduksi terbalik yang sekitar 48% fruktosa, glukosa 47%, dan sukrosa 5%. Karbohidrat madu yang tersisa termasuk maltosa, sukrosa, dan karbohidrat kompleks lainnya. Seperti semua pemanis bergizi yang lain, madu sebagian besar mengandung gula dan hanya mengandung sedikit jumlah vitamin atau mineral. Madu juga mengandung sejumlah kecil dari beberapa senyawa dianggap berfungsi sebagai antioksidan, termasuk krisin, pinobanxin, vitamin C, katalase, dan pinocembrin. Yang kedua, alat-alat yang saya gunakan dalam pembuatan ramuan ini yang pertama yaitu gelas. Di sini gelas berfungsi sebagai wadah untuk mencampur bahan-bahan. Kedua adalah sendok, 1 buah sendok makan. Nah, di sini sendok berfungsi sebagai alat untuk mengaduk kedua bahan tersebut atau mencampurkan kedua bahan tersebut. Alat yang ketiga adalah 1 buah piring. Piring ini berfungsi sebagai tempat untuk menaruh putih telur yang tidak kita gunakan.
Nah, untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama kita ambil kuning telur dari telur ayam kampung ini. Jadi yang putihnya kita simpan di piring seperti ini, teman-teman. Kemudian bagian kuning telurnya kita simpan pada gelas. Langkah yang kedua, kita masukkan 3 sendok madu ke dalam gelas yang sudah berisi kuning telur. Setelah itu, kita aduk sampai tercampur merata. Nah, kira-kira seperti ini hasil yang kita peroleh dari campuran antara kuning telur dari telur ayam kampung dan 3 sendok madu. Jadi, setelah diaduk seperti ini, bagi teman-teman yang sakit dada bisa langsung mengonsumsinya. Teman-teman, perkiraan reaksi kimia yang terjadi pada ramuan yang saya buat adalah sebagai berikut. Di sini, senyawa D-fruktosa direaksikan dengan senyawa kimia yang terkandung di dalam kuning telur. Senyawa D-fruktosa ini akan putus sebagai basa dengan melepaskan OH, di mana kita lihat di struktur ini, antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O menjadi OH- dan C menjadi CH2+. Kemudian pada senyawa yang terkandung dalam kuning telur, ini akan putus sebagai asam. Antara O dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan OH putus ke O menjadi min dan H menjadi H+. Kemudian CH2+ dari pemutusan ikatan CHOH akan berinteraksi dengan O- dari pemutusan ikatan OH dan membentuk senyawa baru, diperoleh seperti ini, teman-teman, perkiraannya. Kemudian OH- dari pemutusan ikatan CH2OH akan berinteraksi dengan H+ dari pemutusan ikatan OH membentuk satu molekul air. Nah, seperti ini perkiraan reaksi kimia yang terjadi dan senyawa hasil dari ramuan tersebut, teman-teman. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya. Saya sarankan bagi teman-teman yang sering mengalami sakit dada dan juga ketika bernafas dada terasa sakit, teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Karena bahan-bahan yang saya gunakan ini sangat gampang ditemukan dan berada di sekitar kita. Juga prosedur kerjanya sangat gampang kita lakukan. Terima kasih, semoga kita selalu sehat.
Selamat malam.